Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, host Bisikan Dara. Semoga kalian pendengar kisah-kisah yang ada di channelnya Bisikan Dara disehatkan dan dilancarkan terus rezekinya. Amin. Namaku Bayu. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Kalimantan. Desa yang dikelilingi kebun sawit milik keluarga kami sejak 3 generasi. Ayahku, Pak Suraji, adalah mandor utama di perkebunan itu. Orangnya keras, tegas, dan sangat percaya pada hal-hal yang tak terlihat. Sejak kecil, aku sering mendengar larangan-larangannya yang terdengar aneh. Jangan lewat jalan sawit barat abis maghrib. Kalau dengar suara azan dari dalam sawit tengah malam, diam, jangan jawab, jangan lari. Kalau lihat pohon sawit nomor 88, jangan menatap terlalu lama. Awalnya semua itu kuanggap mitos, cerita untuk menakuti anak-anak agar tak keluyuran malam-malam. Tapi semuanya berubah sejak ayah menghilang. Hari itu, seperti biasa, ayah berangkat pagi-pagi ke blok 5. Katanya ada laporan CCTV rusak dan beberapa pekerja takut melanjutkan panen karena mendengar suara-suara aneh. Ia pergi dengan motor trail membawa handy talkie dan golok kecil. Tapi hingga matahari tenggelam, ia tak kunjung kembali. Ponselnya tak aktif. Radio komunikasi sunyi. Hingga tengah malam, kami belum menerima kabar apapun. Esok paginya, kami menemukan motornya di tepi jurang kecil. Masih berdiri tegak seolah ditinggal buru-buru. Dan ayah ditemukan dalam kondisi aneh. Tubuhnya kaku, mata terbuka lebar menatap langit. Dan satu tangannya menunjuk ke atas, seperti memperingatkan sesuatu. Anehnya, tidak ada luka. Tidak ada tanda-tanda serangan, tapi di tanah dekat jasadnya ada bekas seperti tubuh manusia yang diseret dari tengah kebun sawit. Pemakaman berjalan cepat, warga tampak gelisah. Bahkan beberapa pekerja meminta pindah ke kebun lain. Mereka bilang, sebelum ayahku menghilang, ada penampakan pocong berdiri diam di tengah sawit, matanya merah menyala seperti bara api. Mereka bilang, makhluk itu hanya muncul saat perjanjian dilanggar. Perjanjian? Aku bingung. Ayahku bukan orang yang main-main dengan hal mistis. Tapi setelah pemakaman, aku menemukan sesuatu yang membuatku menggigil. Di laci meja kerjanya, aku temukan buku catatan tua. Isinya bukan angka atau laporan panen seperti biasanya, tapi tulisan tangan yang aneh, berisi tanggal-tanggal tertentu dengan simbol-simbol asing. Ada nama yang berulang kali ditulis di sana, Mbah Karyo. Dan di bawahnya, kalimat singkat tertulis dalam huruf besar, 44 malam, 44 tumbal, 44 pohon akan memerah. Awalnya semua itu kuanggap mitos, cerita untuk menakuti anak-anak agar tak keluyuran malam-malam. Tapi semuanya berubah sejak ayah menghilang. Hari itu, seperti biasa, ayah berangkat pagi-pagi ke blok 5. Katanya ada laporan CCTV rusak dan beberapa pekerja takut melanjutkan panen karena mendengar suara-suara aneh. Ia pergi dengan motor trail membawa handy talkie dan golok kecil. Tapi hingga matahari tenggelam, ia tak kunjung kembali. Ponselnya tak aktif. Radio komunikasi sunyi. Hingga tengah malam, kami belum menerima kabar apapun. Esok paginya, kami menemukan motornya di tepi jurang kecil, masih berdiri tegak seolah ditinggal buru-buru. Dan ayah ditemukan dalam kondisi aneh. Tubuhnya kaku, mata terbuka lebar menatap langit, dan satu tangannya menunjuk ke atas seperti memperingatkan sesuatu. Anehnya, tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda serangan. Tapi di tanah dekat jasadnya, ada bekas seperti tubuh manusia yang diseret dari tengah kebun sawit. Pemakaman berjalan cepat, warga tampak gelisah. Bahkan beberapa pekerja meminta pindah ke kebun lain. Mereka bilang, sebelum ayahku menghilang, ada penampakan pocong berdiri diam di tengah sawit. Matanya merah menyala, seperti bara api. Mereka bilang, makhluk itu hanya muncul saat perjanjian dilanggar. Perjanjian? Aku bingung. Ayahku bukan orang yang main-main dengan hal mistis. Tapi setelah pemakaman, aku menemukan sesuatu yang membuatku menggigil.
Di laci meja kerjanya, aku temukan buku catatan tua. Isinya bukan angka atau laporan panen seperti biasanya, tapi tulisan tangan yang aneh, berisi tanggal-tanggal tertentu dengan simbol-simbol asing. Ada nama yang berulang kali ditulis di sana, Mbah Karyo. Dan di bawahnya, kalimat singkat tertulis dalam huruf besar, 44 malam, 44 tumbal, 44 pohon akan memerah. Awalnya aku anggap itu tulisan ngawur. Tapi kemudian aku bertemu Pak Darto, pekerja senior yang sudah puluhan tahun ikut ayahku. Wajahnya pucat saat melihat catatan itu. Mas Bayu, itu bukan catatan sembarangan. Mbah Caryo itu dukun tua yang dulu pernah diajak Pak Suraji. Bapakmu pernah melakukan semacam tirakat di tengah sawit waktu harga sawit jatuh tahun 2008. Ada ritual dan ada syarat. Aku kaget. Apa maksudnya? Apa hubungan ritual dengan kematian ayah saya? Pak Darto menunduk, lalu pelan-pelan berkata, perkebunan ini dulunya tanah mati, Mas. Sawit tidak pernah tumbuh bagus. Banyak yang rugi. Tapi setelah orang itu datang, dalam setahun saja panen melimpah. Tapi Mas, ada harga yang dibayar. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku coba mencari tahu lebih banyak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memberanikan diri keluar malam-malam menuju blok 5, tempat ayah ditemukan. Langit malam gelap, bulan hanya tampak setengah. Tak ada suara burung, tak ada jangkrik, hening. Langkah kakiku seperti gema yang memantul dari batang-batang sawit. Di tengah jalan, aku mencium aroma aneh. Seperti bau anyir darah bercampur gangkai. Aku coba abaikan, tapi makin lama makin kuat. Lalu tiba-tiba, suara cekikikan, pelan, tapi terasa dekat. Aku berhenti. Di ujung jalan setapak, sekitar 30 meter di depan, samar-samar aku melihat sosok putih berdiri diam. Matanya menyala merah menyala. Dan di belakangnya, batang sawit yang biasa hijau tampak menghitam. Aku tak bisa bergerak. Tubuhku seperti membeku. Tapi pocong itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri. Lalu pelan-pelan berbalik. Masuk di antara pohon sawit. Menghilang. Aku lari sekencang-kencangnya ke rumah. Nafasku nyaris putus. Tapi malam itu aku sadar. Semua larangan ayahku bukan luconan. Dan aku percaya sekarang. Sawit ini tumbuh bukan karena pupuk, tapi karena darah. Sejak malam itu, aku tak lagi memandang kebun sawit dengan cara yang sama. Pohon-pohon itu seolah hidup, diam tapi mengawasi, sunyi tapi menyimpan rahasia kelam. Dan semakin lama aku menelusuri jejak peninggalan ayahku, semakin aku menyadari kebun ini belum selesai memilih korbannya. 3 hari setelah aku melihat sosok pocong bermata merah, kejadian aneh mulai menghampiri rumah kami. Pagi-pagi, aku menemukan pintu belakang terbuka sendiri. Tak ada tanda-tanda dirusak, tapi daun pintunya berayun pelan seolah baru saja disentuh seseorang. Di halaman, ada jejak lumpur, berbentuk telapak kaki manusia yang memanjang, seperti diseret dari sawah menuju dapur. Ibu mulai sering terbangun tengah malam sambil menjerit. Ia bilang mendengar suara ayah memanggil dari kebun, meminta dibukakan pintu. Tapi saat aku mengecek, tak ada siapa-siapa. Anehnya, setiap kali suara itu terdengar, anjing tetangga akan melolong panjang. Dan subuhnya, selalu ada satu burung mati tergantung di pagar belakang. Aku tak tinggal diam. Aku kembali membuka catatan ayah. Kali ini lebih dalam. Ada pola aneh di catatannya. Setiap tanggal 7 dan 21 dalam kalender Jawa selalu diberi lingkaran merah. Dan di kolom sampingnya, ia menulis satu kata yang berulang. Pengganti. Aku membawa catatan itu ke rumah Pak Darto, pekerja tua yang dulu sempat memperingatkan soal Mbah Karyo. Ketika ia membaca halaman terakhir, tangannya gemetar.
Ini belum selesai Mas Bayu. Ayah sampean mungkin sudah tak ada, tapi perjanjiannya belum putus. Aku menelan ludah. Perjanjian apa Pak? Dengan suara bergetar, ia menjawab. Setiap panen besar butuh tumbal. Biasanya pekerja baru atau orang luar desa. Tapi karena pandemi kemarin, panen tetap tinggi, sementara tak ada pendatang baru. Tumbalnya belum dipenuhi, makanya pocong itu keluar. Aku terdiam, tapi pertanyaanku belum selesai. Kalau memang sudah dihentikan, kenapa sekarang aku yang diganggu? Tanyaku. Pak Darto menghela napas panjang. Karena sampean anaknya. Dalam perjanjian, kalau dukun wafat dan pengikat perjanjian wafat, maka pewaris darahnya yang dipanggil menggantikan. Hatiku mencelos. Pewaris darah? Aku? Malam harinya, aku bermimpi aneh. Aku berada di tengah sawit, dikelilingi api kecil di setiap batang pohon. Suara banyak orang berdengung membaca sesuatu dalam bahasa yang tak kupahami. Dan di depanku, berdiri sosok putih, terikat kain kafan dari kepala hingga kaki. Tapi matanya bukan sekadar merah. Ia menyala terang seperti bara seakan-akan terbakar dari dalam. Sosok itu membuka mulut dan berkata dengan suara menggelegar. Tumbal belum lunas. Kau penerus. Aku terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhku. Tanganku berdarah. Penuh goresan kecil seperti habis memegang ranting berduri. Keesokan paginya, seorang ustadz dari luar desa datang. Namanya Ustadz Rahman. Ia baru saja pindah dari daerah seberang dan mendengar cerita-cerita aneh dari warga. Ia menawarkan untuk membantu. Aku setuju, karena aku merasa aku tak bisa menghadapi ini sendirian. Kami melakukan ruqyah ringan di rumah. Saat ayat-ayat suci dibacakan, jendela tiba-tiba terbuka sendiri dan lampu gantung berayun pelan meski tak ada angin. Lalu dari arah belakang rumah, terdengar suara cekikian lirih sama seperti yang kudengar di malam aku melihat sosok pocong itu. Ustadz Rahman berhenti membaca. Wajahnya pucat. Ini bukan jin biasa. Ini jin terikat. Artinya, dia bukan datang dengan kemauannya sendiri, tapi disumpah untuk menjaga sesuatu. Aku bertanya, menjaga apa? Ia menatapku dalam-dalam, lalu menjawab, menjaga ikatan, perjanjian, dan sekarang ia datang bukan untuk menakutimu, tapi untuk menagih. Hari mulai gelap, tapi aku belum bisa tidur. Aku menatap dari jendela ke arah kebun yang terhampar di kejauhan. Malam itu, samar-samar aku melihat cahaya merah kecil menyala di antara pohon-pohon sawit. Bukan api, bukan lampu, tapi mata. Sepasang mata merah yang menyala terang, menatap lurus ke arah rumahku. Dan aku sadar, aku bukan cuma pewaris kebun ini, tapi juga pewaris kutukannya. Malam itu aku tak bisa memejamkan mata. Bayangan dua bola mata merah yang menyala di kegelapan terus menghantui pikiranku. Tapi bukan rasa takut yang paling menyiksaku, melainkan pertanyaan yang terus berputar, apa sebenarnya yang ayahku sembunyikan selama ini? Esoknya, aku kembali membuka lemari tua di ruang kerja ayah. Di balik tumbukan berkas panen, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil dikunci dengan gembok berkarat. Kunci yang pas kutemukan tersembunyi di dalam jam dinding tua, jam yang sejak kematian ayah tak pernah lagi berdetak. Saat gembok terbuka, aroma menyengat menyeruak. Di dalam kotak itu, ada kain kafan berwarna kecoklatan, sudah lapuk
dengan bercak hitam yang tampak seperti bekas darah kering. Di bawahnya ada selembar foto lama. 4 pria berdiri di tengah kebun sawit yang masih muda. Salah satunya ayahku. Tapi yang membuat tubuhku merinding, di belakang mereka samar-samar terlihat sosok putih tinggi berdiri tanpa wajah. Di balik foto itu terselip catatan tua dengan tulisan tangan ayah. Tahun 2008, malam ke-44, aku resmi jadi pengikat Ian. Mbah Karyo bilang tumbal harus lengkap agar tanah ini subur selamanya. Dadaku terasa sesak. Jadi benar, ayah bukan sekedar mandor. Ia adalah pengikat perjanjian. Dan kini setelah ia tiada, semua beban itu diwariskan kepadaku. Aku mencari kebenaran dari satu-satunya orang yang mungkin tahu lebih banyak. Kakekku, ayah dari almarhum ayah. Beliau tinggal di ujung desa, sendirian, jarang bicara dan hampir tak pernah keluar rumah sejak pensiun. Ketika aku menunjukkan catatan itu, kakek menatapku lama. Wajahnya suram, seperti menahan sesuatu yang terlalu lama dipendam. Ayahmu awalnya hanya ingin menyelamatkan kebun, katanya lirih. Waktu itu harga sawit anjlok, banyak yang gulung tikar. Lalu datanglah Mbah Karyo. Ia tawarkan jalan pintas, bukan klinik, katanya, tapi jalan spiritual yang sudah turun-temurun. Aku menyela, tapi kenapa pakai tumbal, kek? Beliau terdiam cukup lama sebelum menjawab. Karena itulah syaratnya. Perjanjian itu bukan dengan manusia, tapi dengan penghuni tanah ini. Bukan cuma jin, tapi sosok yang dulu dikubur hidup-hidup di awal pembukaan lahan. Mataku membelalat. Dikubur hidup-hidup, kakek mengangguk. Orang pertama yang menolak ritual itu difitnah mencuri bibit sawit. Ia ditangkap warga, diadili sepihak dan dikubur. Tanpa kafan, tanpa doa. Seminggu setelahnya, sawit pertama tumbuh lebat. Dan sejak itu, pocong merah pun muncul. Aku seperti tertelan kenyataan yang terlalu gelap. Pocong merah itu bukan jin yang dipanggil, tapi manusia malang yang dikutuk menjadi penunggu. Sosok yang harus terus muncul setiap kali janji dilanggar atau tumbal tak lengkap. Dalam perjalanan pulang, langit berubah mendung, hujan turun deras dan petir menggelegar. Tapi yang membuatku merinding bukan kilat, melainkan suara yang kudengar dari radio tua mobil, padahal tak kuputar sama sekali. Kau tahu namaku, maka kau tak bisa lagi lari. Suara itu dalam, dingin, dan menggema di dalam kepalaku. Sesampainya di rumah, aku mendapati halaman depan dipenuhi daun-daun sawit kering, seolah angin membawanya dari tengah kebun hanya untuk mengelilingi rumahku. Di tengahnya, ada satu buah kelapa sawit berlumur darah. Aku tak tahan lagi. Malam itu juga aku panggil Ustadz Rahman. Kami berdua duduk di ruang tamu dengan lampu dimatikan, hanya diterangi lampu minyak. Ustadz membuka kitabnya, membaca ayat-ayat tertentu, dan meletakkan segelas air di hadapanku. Aku akan tanya pada mereka, katanya singkat. Kalau jin ini masih terikat dengan perjanjian darah, maka dia akan datang malam ini. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka sendiri. Suara langkah berat terdengar dari dapur. Bukan suara manusia, tapi seperti sesuatu yang terbungkus kain terseret pelan-pelan di lantai. Ayat demi ayat bergema di ruang sempit itu. Aku hanya bisa duduk memejamkan mata, gemetar. Lalu terdengar suara tangisan. Bukan jeritan, tapi tangisan dalam, lirih, seperti orang teraniaya. Dan dari arah suara itu terdengar bisikan, bukan aku yang minta, aku cuma dijadikan. Kami berdua membuka mata bersamaan, dan tak ada siapa-siapa. Tapi Ustadz menatapku serius lalu berkata, Bayu, kamu harus tahu, pocong ini tidak jahat. Ia hanya korban dari keserakahan manusia. Tapi ingat,
Kalau jimat di bawah pohon 88 belum dicabut, arwah itu akan terus terikat. Dan kamu akan jadi penggantinya. Aku mengangguk. Hatiku berdebar. Pohon nomor 88. Pohon yang dulu dilarang ayah untuk aku dekati. Dan sekarang hanya aku yang bisa mengakhirinya. Aku, Ustadz Rahmat, masih mencoba mencerna ucapan kakek Emat. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba genteng rumah mendadak bergemuruh. Seperti ada yang melompat di atasnya. Langkah berat, terus berputar, lalu diam. Kakek Emat mematung, matanya melotot. Dia tahu kita sedang bicara. Aku spontan berdiri. Kita harus selesaikan semua ini. Kalau benar Rosma menyimpan sesuatu, aku akan temui dia malam ini juga. Rumah Rosma berada tepat di pinggir kebun sawit. Rumah panggung kecil dengan lampu redup yang berkedip-kedip. Ketika aku mengetuk pintu, tak ada sahutan. Tapi tiba-tiba pintu berderit terbuka sendiri, memperlihatkan ruang tamu yang kosong. Hawa dalam rumah itu dingin seperti liang kubur. Di pojok ruangan ada sebuah meja kecil. Di atasnya tergeletak sebuah kitab lusuh, sebuah boneka kain berwarna merah tua, dan secari kertas bertuliskan doa yang dicoret silang dengan darah. Aku mendekat, dan saat itulah aku sadar, boneka itu bukan mainan biasa. Wajahnya dibentuk menyerupai seseorang, kakek Emat, bahkan ada helaian rambut putih yang tertancap di kepalanya. Tubuhku mendadak menggigil, tapi sebelum sempat mengambil benda itu, dari arah dapur terdengar suara seseorang menggumam. Pulanglah, pulanglah, dia sudah tak bisa diselamatkan. Aku menoleh. Di ambang pintu dapur berdiri seorang perempuan berkerudung lusuh, wajahnya sembab dan tangannya memegang sesuatu yang menyala merah. Rosma, dia mengangguk pelan, tapi kemudian tersenyum sinis. Si pocong merah itu bukan untuk kalian. Dia cuma mau orang yang pernah menghina ibunya, orang yang membakar hutan ini demi uang, orang yang membuat roh di sini marah. Aku mendekat dengan hati-hati. Kau tahu siapa mereka? Dia tertawa lirih. Aku hanya memanggil. Sisanya bukan urusanku. Tapi satu persatu mereka sudah dipanggil, bukan? Tiba-tiba dinding rumah bergemuruh. Semua lampu mati. Dari luar terdengar suara jeritan, bukan manusia, seperti napas tertahan dalam kubur. Rosma berlari ke jendela dan berteriak, "Jangan datang sekarang, dia belum siap, aku belum bilang semuanya." Namun sudah terlambat. Aku menyibak tirai dan melihat sosok itu, pocong merah, berdiri diam di antara pelepah sawit yang bergerak sendiri, seolah tertiup angin yang tak kasat mata. Matanya menyala, darah mengalir dari matanya. Rosma terisak, "Tolong, aku dulu hanya mau balas dendam, tapi aku salah, dia tak bisa dikendalikan lagi." Aku tak menunggu lama. Aku membuka tas kecilku dan mengambil Al-Quran serta air doa. "Kau harus cerita semuanya, Rosma, sekarang sebelum yang lain jadi korban." Dia jatuh berlutut. Aku anak bidan Sri yang meninggal terbakar saat hutan ini dibuka paksa. Mereka bilang itu kecelakaan, tapi aku tahu semua itu rencana para penggarap tanah, termasuk ayahmu, Ustadz. Aku tertegun. "Apa maksudmu?" Rosma menunduk. "Ayahmu dulu kepala proyek pembukaan kebun ini, tapi dia tak tahu kalau ada kuburan tua yang ikut digusur. Di sanalah jenazah si merah dikubur." Dunia seolah berhenti berputar. Pocong merah itu ruh dari kuburan tua yang terusik. Ayahku tak pernah cerita. Gulamku pelan, air mata menetes tanpa aku sadari. Rosma menggenggam tanganku. "Kalau kau mau menghentikannya, kau harus ke tempat asalnya, di bawah pohon sawit paling tengah. Disitulah tulangnya terkubur. Tapi ingat, jika salah ucap, kau tak akan kembali hidup-hidup." Narasi dibuka tepat setelah suara tangisan itu kembali menggema dari balik tanah yang digali Pak Raji. Ia terdiam, sekop di tangannya jatuh. Ustadz Darnan menatap lubang itu dengan napas bergetar. Suara tangisan itu tak seperti manusia. Berat, serak,
namun terasa menyayat jiwa. Pak Raji, hentikan. Kita nggak bisa gali terus. Ini bukan kuburan biasa. Suara Ustadz Darman pelan tapi penuh tekanan. Pak Raji menatap Ustadz itu. Wajahnya pucat. Tapi Ustadz, suara itu minta tolong. Seperti minta dilepaskan. Ustadz Darman menutup matanya, menarik napas dalam-dalam lalu mulai membaca ayat kursi dengan suara mantap. Saat ayat-ayat itu menggema, tanah di lubang menggembung, lalu meletus sedikit seperti napas tertahan yang akhirnya dilepaskan. Dari balik tanah, muncul sebentuk kain kafan lusuh yang merah kecoklatan, basah oleh tanah dan darah kering. Tali kafannya tidak terikat rapi, melainkan diikat dengan rotan berduri. Seketika suara azan berkumandang dari masjid desa, padahal waktu menunjukkan pukul 11 malam. Tidak mungkin ada azan di jam segitu. Mereka saling pandang, dan detik itu juga kain kafan merah itu bergerak. Tiba-tiba dari lubang itu sesuatu muncul perlahan. Sosok tubuh terbungkus kain merah yang meneteskan cairan hitam pekat. Pocong itu berdiri, tapi tubuhnya tidak loncat seperti pocong lain. Ia melayang. Pak Raji menjerit, jatuh terduduk sambil merapal istighfar. Ustadz Darman berdiri menahan rasa takutnya. Aku tidak mati. Suara berat itu keluar dari arah pocong, tapi tidak dari mulutnya. Sosok pocong merah itu lalu menunjuk ke arah Pak Raji. Kau yang menguburku hidup-hidup karena tanah warisan. Pak Raji matung. Ustadz Darman terkejut. Apa maksudnya? Pak Raji gemetar. Itu dulu saya tidak sengaja waktu gali parit. Saya tutup lubang itu karena takut orang tahu ada mayat tak dikenal. Saya kira cuma orang mati biasa, bukan korban pembunuhan. Pocong itu menangis. Suaranya piluh. Aku dikhianati oleh saudaraku sendiri, dibunuh dan dikubur di sini. Tapi tidak ada yang membacakan doa, tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang ikhlas. Ustadz Darman segera mengangkat tangannya, mengajak membaca surat Yasin. Warga yang mulai berdatangan menyusul suara gaduh pun ikut bersyahadat sambil menangis. Saat ayat-ayat suci dilantunkan, tubuh pocong itu bergetar hebat, seperti menahan luka yang sudah terlalu lama disimpan. Lalu tiba-tiba ia bersujud, kainnya perlahan berubah warna dari merah ke putih pudar. Suara terakhirnya hanya berkata, "Terima kasih. Sekarang aku bisa pulang." Lalu tubuhnya ambruk ke tanah dan menghilang seperti embun pagi. Keesokan harinya, warga sepakat membuat tahlilan di bawah pohon sawit tempat pocong merah itu muncul. Tanah itu diberi batu nisan sederhana bertuliskan, "Mayit tak dikenal. Semoga husnul khotimah." Pak Raji tidak pernah keluar rumah lagi. Ia hanya duduk di pojok rumah membaca Al-Quran sambil sesekali menangis. Konon, tiap malam Jumat suara tangisan lembut masih terdengar dari arah kebun sawit. Namun kini bukan tangisan kesakitan, melainkan doa yang dijawab. Jika kamu pernah mendengar suara tangis di kebun sawit di malam hari, jangan langsung lari. Mungkin itu bukan hantu, tapi jiwa yang menunggu dikembalikan namanya dalam doa. Jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita horor religi berikutnya. Tekan lonceng agar tidak ketinggalan episode terbaru. Dan ingat, setiap tanah punya cerita yang belum selesai.